Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Aminatur Rahma dari Prodi PAI kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan teori kerucut pengalaman dari Edgar Deal pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Selanjutnya, pendahuluan. Edgar Deal adalah seorang pendidik dan peneliti asal Amerika Serikat yang mengembangkan teori tentang proses pembelajaran dan pengalaman manusia dalam belajar. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah teori kerucut pengalaman yang dikembangkan pada tahun 1946. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman manusia dalam belajar dapat digambarkan dalam bentuk kerucut yang menunjukkan perbedaan tingkat keterlibatan dan kenyataan dalam proses pembelajaran. Teori ini memiliki landasan bahwa semakin langsung dan konkret pengalaman yang dimiliki oleh individu, semakin besar peluang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan ingatan yang lebih kuat tentang materi tersebut. Sebaliknya, semakin abstrak atau teoritis pengalaman itu, semakin sulit bagi individu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atau mengingatnya dengan baik. Selanjutnya, isi teori kerucut pengalaman Edgar Deal. Berikut adalah lapisan-lapisan dalam kerucut pengalaman. Ada pengalaman langsung atau concrete experience. Pada lapisan paling bawah kerucut, kita menemukan pengalaman langsung yang paling konkret. Pengalaman ini melibatkan keterlibatan fisik dan praktis dalam kegiatan nyata yang dilakukan oleh siswa. Pembelajaran langsung yang mengharuskan siswa berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan akan memberikan pengalaman yang lebih kuat dan lebih mudah diingat. Dengan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kegiatan, siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana hal itu bekerja. Contoh, mengikuti eksperimen ilmiah, melakukan kunjungan lapangan atau field trip, atau melaksanakan tugas praktikum yang melibatkan keterampilan tertentu, seperti berkebun, memasak, atau memecahkan masalah dunia nyata dalam bidang sains, teknologi, atau seni. Mengapa itu penting? Karena pengalaman langsung ini sangat mendalam karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasakan dan berinteraksi langsung dengan fenomena yang sedang dipelajari. Hal ini membantu siswa memahami konsep secara lebih nyata dan dapat meningkatkan daya ingat mereka. Selanjutnya, lanjutan dari isi kerucut pengalaman. Ada observasi langsung atau direct observation. Pada lapisan kedua, individu memperoleh pengalaman dengan mengamati langsung orang lain, situasi atau objek yang terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Meskipun pengalaman ini tidak melibatkan tindakan langsung, observasi tetap sangat efektif dalam memahami bagaimana suatu proses terjadi atau bagaimana seseorang melakukan suatu aktivitas. Contoh, menyaksikan demonstrasi eksperimen oleh guru, mengamati seseorang dalam pekerjaan tertentu, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan fisik atau seorang seniman yang melukis, atau mengamati pertunjukan atau kegiatan tertentu di luar kelas yang relevan dengan pelajaran. Mengapa itu penting? Karena pengamatan memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung bagaimana teori diterapkan dalam praktik tanpa perlu terlibat langsung. Ini memberi siswa gambaran yang lebih jelas mengenai proses dan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, lanjutan dari isi kerucut pengalaman. Ada penggunaan gambar, foto, dan grafik. Pada lapisan ini, media visual seperti gambar, foto, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep atau ide. Meskipun ini sudah lebih abstrak daripada pengamatan langsung, gambar dan grafik dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah karena informasi disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Contohnya,
menggunakan diagram untuk menjelaskan siklus air dalam geografi, menyajikan grafik yang menggambarkan tren perubahan harga saham dan ekonomi, atau menggunakan gambar untuk menjelaskan konsep-konsep biologi seperti anatomi manusia atau struktur. Mengapa itu sangat penting? Karena gambar dan grafik memberikan visualisasi yang memperjelas informasi yang lebih rumit atau abstrak. Visualisasi ini membantu siswa untuk membayangkan dan memahami dengan lebih baik daripada hanya membaca teks. Selanjutnya, ada media audio visual. Media audio visual menggabungkan unsur gambar dan suara untuk memberikan pengalaman yang lebih hidup dan imersif. Pada tingkat ini, siswa tidak hanya membaca atau mendengar, tetapi juga melihat dan mendengarkan informasi. Informasi yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Contoh, menonton film dokumenter, menonton presentasi video tentang eksperimen atau fenomena ilmiah, atau mendengarkan ceramah yang dilengkapi dengan visual atau slide. Mengapa itu sangat penting? Karena penggunaan media audio visual membantu memperkaya pengalaman belajar siswa. Siswa tidak hanya mengandalkan indera pendengaran atau penglihatan secara terpisah, tetapi mereka dapat menggabungkannya, yang meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Selanjutnya, lanjutan dari isi kerucut pengalaman. Ada simulasi dan model. Pada lapisan ini, model dan simulasi digunakan untuk mempresentasikan situasi dunia nyata yang lebih kompleks atau tidak dapat langsung diamati. Simulasi dan model memungkinkan siswa untuk menguji teori dan konsep dalam konteks yang lebih terkontrol dan terkadang lebih aman, tanpa harus mengalami konsekuensi nyata dari suatu tindakan. Contoh, menggunakan simulasi komputer untuk belajar tentang sistem ekologi atau pergerakan planet, menggunakan model bangunan untuk memahami prinsip-prinsip arsitektur atau teknik sipil, atau menggunakan simulasi penerbangan untuk melatih pilot. Mengapa itu sangat penting? Karena simulasi dan model memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan fenomena yang tidak dapat mereka alami langsung, seperti eksperimen yang terlalu berbahaya atau situasi yang terlalu kompleks. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dengan menggabungkan teori dan dengan praktik melalui representasi. Selanjutnya, lanjutan dari isi kerucut pengalaman. Ada pengalaman abstrak dan teoritis. Lapisan paling atas kerucut ini mencakup pengalaman yang paling abstrak, seperti membaca teks, mendengarkan kuliah atau ceramah, dan mempelajari teori-teori yang lebih jauh dari pengalaman konkret. Pada tingkat ini, siswa belajar melalui konsep-konsep yang seringkali tidak terhubung langsung dengan dunia nyata. Contoh, membaca buku teks, mendengarkan kuliah teoritis tanpa adanya demonstrasi, atau mempelajari teori dalam matematika dan filosofi yang tidak dapat diilustrasikan secara langsung. Mengapa itu sangat penting? Karena meskipun ini adalah pengalaman yang lebih abstrak, teori-teori ini adalah fondasi penting yang membentuk pemahaman kita tentang dunia. Pembelajaran teoritis memberikan struktur bagi pengetahuan yang kemudian dapat diterapkan dalam pengalaman yang lebih konkret. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Teori kerucut pengalaman yang dikembangkan oleh Ed Gandil mengajarkan kita bahwa pengalaman belajar memiliki berbagai tingkat keterlibatan dan kedekatan dengan kenyataan. Semakin dekat pengalaman tersebut dengan kenyataan, semakin besar peluang siswa untuk mengingat dan memahami informasi tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa cara kita menyajikan materi pembelajaran harus melibatkan pengalaman yang beragam, dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak. Sebagai pendidik, kita harus menyadari pentingnya memanfaatkan berbagai jenis pengalaman dalam proses pengajaran untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang mendalam dan dapat mengingat informasi lebih lama. Oleh karena itu, memadukan pengalaman praktis dengan teori serta menggunakan media yang beragam sangatlah penting dan dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan menyeluruh. Dengan demikian, teori kerucut pengalaman memberikan panduan yang bermanfaat bagi pengajaran yang lebih inklusif, melibatkan berbagai bentuk pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal
yang berjudul Diktat Media Pembelajaran oleh Rohani SAG MPD. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.